Di provinsi yang sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu ini, unik rasanya melihat adanya pondok pesantren terkemuka. Ponpes biasanya berdiri di daerah mayoritas Muslim serta diajar oleh guru Muslim. Lihat saja Ponpes Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, dan Darun Najah di Jakarta. Namun apa jadinya bila Ponpes ada di tengah desa adat Hindu dan hampir separuh gurunya beragama Hindu? Adalah Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang terletak di tengah desa adat di Tabanan, Bali. Karena terletak di tengah desa adat, 100% masyarakat sekitar beragama Hindu. Uniknya, Ponpes yang terdiri dari Madrasah Sanawiyah selevel SMP dan Madrasah Aliyah selevel SMA ini punya 53 guru. 22 diantaranya atau hampir setengahnya adalah guru beragama Hindu. Saat ini saya berada bersama Ustadz Yuli yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Bali Bina Insani. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu apa bentuk-bentuk toleransi di sini. Saya dengar kabarnya ada bahkan hampir 50% guru-guru beragama Hindu. Apakah betul itu? Kami tumbuh diiringkan oleh Allah dengan saudara kita yang beragama Hindu. Ketika kita mulai membangun pesantren di sini, dengan ini masjidnya, itu anak-anak masih kita kirim sekolah ke SMP negeri, yang tentunya Hindu. Nah, kemudian ketika tahun 95, kepala sekolahnya datang ke kita, kemudian menawarkan, Pak Haji, kenapa kok tidak membangun SMP Islam saja sendiri gitu. Nah, kami menjawab, sebenarnya keinginan ada, tetapi kan guru masih kurang gitu. Gampang, kami kirim guru. Jadi subhanallah, luar biasa. Nah, guru yang dikirim ini Hindu. Pondok pesantren ini memiliki sekitar 420 murid, mulai dari Aceh, Jakarta, hingga NTT dan Papua. Karena nilai toleransi yang diajarkan, Ponpes ini dijadikan tujuan kunjungan dan contoh toleransi di Indonesia oleh Kemenlu atau Kementerian Luar Negeri saat digelar Bali Democracy Forum di tahun 2016. Sebanyak 96 duta besar dan perwakilan NGO internasional hadir di sini saat itu. Bahkan, Ponpes yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris ini mendapat predikat Tolerance Boarding School dari Kementerian Luar Negeri. Lantas, apa ya yang diajarkan oleh para guru yang beragama Hindu? Kepala sekolah punya jawabannya. Nah, rata-rata teman-teman yang beragama Hindu mengajarnya apa, Bu Ida? Mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum. Ya, ada geografi, bahasa Indonesia, ekonomi, matematika, kimia, fisika, olahraga. Bentuk-bentuk toleransi ketika misalnya Idul Fitri dan ketika misalnya Nyepi, Bu Ida, kayak gimana, Bu? Kalau Idul Fitri biasanya kita ada, ini yang satu aja ya contohnya, misalnya THR nih, kita dapat guru-guru kita kasih THR, sama semuanya. Semua dapat THR? Iya. Tuh. Kemudian kalau Nyepi, kita juga perintah dari pimpinan pesantren meliburkan. Justru lebih awal, karena 1 hari sebelum Nyepi itu kan ada pawai ogoh-ogoh. Nah, sebelum itu anak-anak sudah dipulangkan agar tidak mengganggu aktivitas warga sekitar. Saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu guru yang beragama Hindu dan mengajar matematika. Permisi, Bu Rina, maaf ganggu waktunya. Teman-teman, adik-adik, maaf ganggu waktunya sebentar ya. Saya Rory, apa kabar dari Metro TV, Bu? Baik. Ini sedang ngajar apa, Bu Rina? Saya matematika, Sedang ngajar. Udah berapa lama Bu Rina ngajar di sini, Jadi Bu? tahun kedua, Pak. Tahun kedua. Oh, wow. Bagaimana kesan Ibu mengajari pondok pesantren? Mungkin beda ya Pak ya, karena saya juga ngajar di sekolah yang umum gitu, di SMK gitu sebelumnya. Jadi pindah di madrasah itu jauh gitu. Jadi suasananya gitu agak memang beda ya. Tahun pertama itu memang agak berat gitu. Agak berat ya, iya. Tapi tahun kedua gimana, Bu? Udah biasa. Udah lebih santai? Udah lebih simpel ngajar. Oke. Saya boleh kenalan nggak dengan salah satu? Namanya siapa? Natalia. Oke, Natalia berarti ini udah berapa tahun sekolah di sini? Kalau saya sendiri dari MTS. Dari MTS. Ini sekarang MA. Berarti udah berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Oke. Ketika diajarkan soal toleransi, gimana sih teman-teman Natalia menilainya soal toleransi di pondok pesantren ini? Kalau menurut Natalia sih
Semua sama. Soalnya kita juga ke guru-guru yang beda agama juga kita harus hormati aja, hormatnya sama. Ponpes yang terkenal sangat islami pun di sini bisa menjadi tempat belajar pluralisme dan toleransi. Saya pun menjadi terngiang dengan apa yang disampaikan putra pendiri Ponpes ini, Ustadz Andika. Apa yang Ustadz pengen harapkan dari suatu pondok pesantren yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai toleransi? Ya, kita sebetulnya jika berbicara tentang konsep mayoritas minoritas pasti akan selalu ada gesekan. Ya seharusnya toleransi itu adalah mayoritas ya menyayangi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Seperti itu aja sudah cukup. Jadi jangan lagi ditimbulkan ada misleading atau apa yang lain, mispersepsi harus misalnya harus menghormati Islam. Ya belum tentu juga, kayak di Bali kan mayoritas Hindu. Jadi nggak bisa juga, betul. Jadi pakem menghormati Islam itu tidak bisa berlaku di semua tempat. Jadi pakemnya yang harus seperti tadi, menghormati mayoritas dan menyayangi minoritas. Bahwa kadang kita perlu belajar menjadi minoritas untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi minoritas sehingga mampu menerapkan prinsip menyayangi minoritas, menghormati mayoritas tadi. Bahwa toleransi masih banyak kita temui di Indonesia. Jangan sampai contoh dan pelajaran berharga ini kalah oleh narasi intoleransi yang didengungkan pihak-pihak yang ingin merusak persatuan dan nilai-nilai keindonesiaan kita. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan adat dapat hidup berdampingan bila kita saling menghargai dan menghormati dimanapun itu.